Shalom, kembali lagi bersama Efrata Devotion. Dalam surat Efesus 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga perlu terus berusaha mencapai kedewasaan penuh atau dewasa rohani. Apa yang dimaksud dengan dewasa rohani? Kedewasaan rohani tidak ditentukan dari usianya, ya, tetapi kemampuannya untuk menerima sebuah tanggung jawab. Nah, orang yang dewasa rohani berani bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukannya. Contohnya kisah dari Yusuf di Kejadian 45 ayat 5 sampai yang ke-8. Bertanggung jawab atas dirinya Yusuf itu ya. Apakah dia mengeluh apa yang telah menimpa dia? Apakah ia mau tetap hidup dalam kepahitan terhadap saudaranya? Atau ia mau mengampuni mereka? Dan kedewasaan rohani itu juga berbicara tentang tanggung jawab terhadap keluarganya sendiri. Seperti Yusuf, ya, baik dia memelihara, menjaga dan membawa kehidupan yang lebih baik keluarganya difasilitasi, ya. Yusuf juga bertanggung jawab dengan pekerjaannya sendiri. Dia cinta dengan pekerjaannya. Dan yang terakhir, Yusuf itu bertanggung jawab terhadap imannya, ya. Yusuf tidak mau mengecewakan Allah dalam kehidupannya, ya. Yusuf tidak mau kompromi dengan dosa. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia tidak menanggapi dan dia pergi meninggalkan dia, ya. Dari sini kita bisa belajar dari Yusuf. Dia dewasa, baik pikiran dan juga dewasa rohaninya. Bapak Ibu yang terkasih, tidak kalah pentingnya juga kita bisa belajar dari murid-murid Yesus, ya. Ketika dia melihat apa yang terjadi pada sang guru, membuat mereka ketakutan dan kehilangan arah. Namun Yesus menunjukkan kuasanya sehingga mereka melihat kuasanya dan berlutut menyembah dia. Dan mereka diingatkan kembali melihat peristiwa ketika Yesus berdoa dan mengajarkan tentang doa. Lalu kehidupan murid-murid berubah dan mereka belajar cara hidup sebagaimana anak-anak Allah, yaitu mengandalkan Tuhan. Dengan demikian kita, seiring dengan semakin dewasanya pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan, kita dapat berfungsi sebagai satu tubuh di dalam Kristus yang adalah kepala. Dengan hidup bersama Yesus, dengan meluangkan waktu bersama Dia dalam firman Tuhan, dalam ibadah dan dalam doa, dan kita akan semakin dewasa rohani. Di zaman sekarang ini Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang Kristen menyukai khotbah-khotbah yang lucu-lucu dan yang menyenangkan telinganya saja. Coba kita dengar ayat firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan seharusnya kita juga perlu terbuka menerima ajaran yang menegur kita dan mendorong untuk perubahan. Kita cukup tahu untuk menjadi dewasa rohani tidak terjadi secara otomatis, Bapak Ibu. Untuk itu menjadi dewasa secara rohani membutuhkan niat, ya. Mau belajar dan diproses itu penting. Kita harus mau mendisiplinkan diri untuk mempelajari firman Tuhan. Lalu tidak kalah pentingnya apa? Mempraktekkan firman Tuhan yang telah dipelajari dan dipahami dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan tidak akan berfaedah jika tidak dipraktekkan. Nah, mari kita menjadi pribadi yang dewasa dalam Tuhan. Bukan hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi juga mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami diingatkan firman Tuhan
melalui hambamu Yusuf yang dewasa secara pikiran, dewasa dengan rohaninya, kami boleh belajar yang memiliki tanggung jawab. Dengan demikian Bapa, mungkin kami secara manusia tidak mampu. Kami yakin percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Roh-Mu yang memimpin, membimbing kami sehingga kami mampu dan semakin bertumbuh, semakin dewasa rohani kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.